Alhamdulillah ikhwan sekalian, pada kesempatan yang baik ini, di sini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan beberapa permasalahan pada bab yang ke-8 ini, yaitu Al-Babus Samin, bab yang ke-8 tayamum, seputar daripada hukum-hukum tayamum, wa fihi masaila, dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tayamum ini. Jadi kita sudah bahas sebelumnya terkait dengan definisi tayamum secara lughah, yaitu al-qasdun, bermaksud, bertujuan. Kemudian wasyar'an, secara istilah syar'i, bahwa kita sudah jelaskan tayamum adalah huwa masul wajhi wal yadaini bisa'idi taib, mengusap wajah dan kedua tangan bisa'idi taib, dengan as-sa'id. Apa itu as-sa'id? Kita sudah jelaskan bahwa as-sa'id adalah kullu ma tasa'ada ala wajhil ardi, segala sesuatu yang nampak di atas permukaan bumi, itulah yang disebut dengan as-sa'id. Kemudian at-taib itu adalah sesuatu yang suci atau yang bersih. Maka segala sesuatu yang nampak di atas permukaan bumi yang suci, yang bersih, baik bentuknya tanah, debu, kerikil, pasir, batu, atau apa saja yang semisalnya, maka itulah yang disebut dengan as-sa'id, yang bisa digunakan sebagai alat bersuci ketika seseorang tidak mendapatkan air. Kemudian ikhwan sekalian, al-masalatul ula kita juga sudah bahas terkait dengan permasalahan yang pertama, hukmut tayamum, hukum-hukum seputar tayamum, wa dalilu masyru'iyatihi, dan dalil-dalil pensyariatan daripada tayamum. Kemudian masalah yang kedua kita sudah bahas terkait dengan syurutut tayamum, syarat-syarat tayamum, wal asbab, dan sebab-sebab al-mubihatu lahu, yang membolehkan seseorang untuk melakukan tayamum. Apa saja keadaan yang seseorang itu dia boleh melakukan tayamum, baik karena dia tidak mendapatkan air ataupun mungkin karena dia disebabkan sakit dan kondisi-kondisi yang lainnya. Bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan menyaksikan pembahasan ini, maka insya Allah bisa melihat penjelasan kami pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian ikhwan sekalian, sekarang kita sudah masuk pada al-mas'alatus salisa, permasalahan yang ketiga, yaitu mubtilatut tayammum, segala sesuatu yang membatalkan tayamum. Artinya ikhwan sekalian, pembatal tayamum di sini dimaksud apabila kondisi ini, keadaan ini berada kepada seseorang, maka tayamumnya menjadi tidak berlaku, tayamumnya menjadi tidak sah. Apa itu yang dimaksud dengan mubtilatit tayamum, pembatal tayamum? Yaitu wahia, merupakan al-asya'un, segala sesuatu, allati, yang tufsiduhu, merusak daripada tayamum seseorang atau membatalkan tayamum itu. Wa mubtilatuhu, dan pembatal tayamum itu ikhwan sekalian, salah satu dia ada tiga. Yang pertama, al-awwal, ya betul tayamum, batal tayamum seseorang an hadasin asgar, ketika seseorang dia dalam kondisi berhadas kecil. Bi mubtilatil wudu, dengan segala sesuatu yang membatalkan wudu. Jadi di sini jelas ya bahwa segala sesuatu yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Wa an hadasin akbar, begitupun ketika seseorang dalam kondisi hadasin akbar, dia berhadas besar. Bimujibatil ghusl, di mana ketika seorang berhadas besar ini kan bimujibatil ghusl, dia diwajibkan untuk mandi. Min janabatin, seperti seseorang dalam kondisi dia janabah, dalam kondisi junub, wahaidin, atau seorang wanita dalam keadaan dia haid, wan nifas, dan seseorang dalam keadaan wanita dalam keadaan nifas, maka segala hal ini dia membatalkan wudu karena dia melakukan hal-hal yang membatalkan wudu dan segala sesuatu yang memang mewajibkan seseorang untuk mandi, bersuci darinya. Karena kita sudah ketahui bahwasanya tayamum itu adalah pengganti seseorang ketika dia tidak mendapatkan air, dan ketika seseorang terhalang dari menggunakan air, di mana air itu merupakan alat digunakan seorang untuk bersuci, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Maka ketika dia tidak mendapatkan air tersebut, maka tayamum inilah sebagai
sebagai penggantinya. Begitu ya ikhwan sekalian. Faiza tayamum, sehingga apabila seorang dia bertayamum dalam kondisi dia sudah ada tayamumnya ini, an hadasin asgar, dari hadas kecil, thumma bala, kemudian dia buang air kecil, au tagawata, atau dia buang air besar, batala tayamumhu, maka menjadi batallah tayamumnya. Lianna tayamum, disebabkan tayamum itu adalah badalun anil wudu, pengganti daripada wudu. Ketika seseorang dia tidak bisa menggunakan air atau terhalang menggunakan air, maka tayamum inilah sebagai rahsatan minallah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Kemudian ikhwan sekalian, dijelaskan di sini bahwa wal badalulahu, dan status tayamum yang datang sebagai wal badalulahu, pengganti daripada wudu itu, hukmul mubadali, maka dihukumi sama dengan apa yang dia gantikan. Apa yang dia gantikan adalah seseorang ketika berhadas kecil ataupun berhadas besar. Wa kadza yatayammum an hadasil akbar, maka begitupun ketika seseorang dia dalam kondisi berhadas besar, maka status tayamum jelaslah sudah bahwasanya dia sebagai rufi al hadatsu, dia adalah statusnya sebagai pengangkat hadas, baik dalam kondisi seseorang dia berhadas kecil maupun dia berhadas besar. Maka ketika kalau dia dalam keadaan junub ataupun dia dalam keadaan tidak memiliki wudu, dan jika dia ingin sholat atau membaca Al-Quran atau bertawaf atau ibadah-ibadah yang lainnya yang dipersyaratkan untuk berwudu sebelum dilakukan amalan tersebut, maka cukup dia menggantinya dengan melakukan tayamum ketika tidak mendapatkan air atau kehilangan air. Maka ini ikhwan sekalian, pembatal yang pertama, segala yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua adalah wujudul ma, ditemukannya air, didapatkannya air. Maka di sini dikatakan in kana tayammum li adamihi, karena memang tayamum itu li adamihi, karena seseorang kehilangan air atau tidak mendapatkan air. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iza wajadtal ma, apabila kamu telah mendapatkan air, fa amissahu basyarata, maka sentuhkanlah atau basuhlah air itu basyarata, ke kulitmu atau ke tubuhmu. Waqad taqaddam. Hadis ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Maka ikhwan sekalian, terkait dengan wujudul ma, ditemukan air ini, ada satu kisah bahwa pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua orang sahabat ini dari sahabat Nabi melakukan sebuah safar atau perjalanan. Kemudian di safar ini mereka tidak menemukan air. Maka akhirnya mereka pun melakukan satu sholat, yaitu dengan bertayamum. Thumma, kemudian wajadal ma'a fi waqti. Selang beberapa saat kemudian setelah tadi mereka sholat, mereka menemukan air. Dan mereka menemukan air itu masih dalam waktu sholat yang tadi mereka kerjakan, belum keluar dari waktunya. Maka salah seorang dari sahabat ini dia adalah mengulang sholatnya. Dia berwudu, kemudian dia mengulang dari sholatnya. Sementara sahabat yang satunya ini dia tidak mengulang sholatnya. Dia tidak mengulang sholatnya. Maka begitu hal ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada keduanya, berkata kepada orang yang mengulang sholatnya, berkata kepada orang yang tidak mengulang sholatnya. Apa kata Nabi? Waqad asabta sunnah, sungguh kamu telah melaksanakan sunnah. Kamu telah benar dan kamu telah melaksanakan sunnah. Ini ucapan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang tadi yang tidak mengulang sholatnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berucap kepada sahabat yang tadi mengulang sholatnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Laka ajru marratain. Laka ajru marratain, sesungguhnya engkau mendapatkan dua pahala, sesungguhnya engkau mendapatkan dua kebaikan. Artinya ikhwan sekalian, apa yang dia lakukan oleh dua orang sahabat ini, Nabi SAW membenarkan keduanya. Maka dalam kondisi seperti ini seseorang dia boleh mengulang sholatnya, boleh juga dia tidak mengulang dari sholatnya. Namun pendapat yang rajih, yang lebih kuat adalah dia tidak mengulang sholatnya. Kenapa? Karena itu tadi tayamum adalah merupakan pengganti alat bersuci. Hadis-hadis yang sangat banyak yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita
Dan di dalam kitab Fiqhul Muyassar ini juga dijelaskan bahwasanya status dari tayamum itu adalah statusnya dia mengangkat baik hadas besar maupun hadas kecil, dan merupakan salah satu alat untuk bersuci dari seorang muslim ketika dia akan melakukan satu ibadah yang dipersyaratkan untuk seseorang dalam keadaan suci. Kemudian ikhwan sekalian, zawalul uzri alladhi min ajlihi syar'an tayammum min maradin wa nahwihi. Ini pembatal tayamum yang ketiga. Zawalul uzri, hilangnya uzur, alladhi ajli syar'an, yang telah ditetapkan syariat. Tayammum min maradin, seperti uzur seseorang itu dia bertayamum karena sakit. Kita sudah jelaskan wa nahwihi atau yang semisalnya. Bisa semakin memperparah sakitnya atau memperlambat sakitnya. Ketika uzur itu dia telah hilang, misalnya dia sudah sembuh dari sakitnya, atau memang dia masih sakit tapi dia sudah diperbolehkan untuk menggunakan air, maka dalam kondisi seperti ini kalau dia bertayamum, maka tayamumnya menjadi tidak sah atau tidak berlaku. Kemudian ikhwan sekalian, kita masuk pada pembahasan yang terakhir pada bab yang ke-8 ini, yaitu al-mas'alatur rabiyah, permasalahan yang keempat, sifatut tayammum, tata cara melakukan tayammum. Wa kaifiyatuhu, dan tata cara melakukan tayammum yaitu yang pertama ayyanwiyah, dia mulai dengan berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, niat ibadah. Kita sudah jelaskan bahwasanya segala ibadah itu dipersyaratkan harus dimulai dengan niat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyah, segala amalan itu tergantung pada niatnya. Fa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW. Hadis ini ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in. Kemudian yang kedua, setelah dia berniat, summa yusammi, kemudian dia membaca basmalah. Adapun membaca basmalah dalam tayamum ini diperselisihkan ya di tengah-tengah para ulama. Namun pendapat yang rajih bahwasanya membaca basmalah dalam tayamum itu adalah perkara yang mustahab, sangat dianjurkan. Dia tidak sampai wajib ya, syarat wajib, bahwa kalau dia bertayamum tidak membaca basmalah kemudian tayamumnya menjadi tidak sah, itu tidak. Tapi dia di sini hanya sebagai mustahab, sangat dianjurkan. Sebagaimana hadis yang sudah kita katakan bahwasanya tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah, maka sama statusnya tidak sempurna tayamum seseorang yang tidak membaca basmalah. Jadi la di situ bukan la sahih, tapi la kamil, tidak sempurna. Kemudian wayadribul arda, setelah dia berniat membaca basmalah, kemudian wayadribul arda, dia memukul tanah biyadihi, dengan kedua tangannya, darbatan wahidah, dengan satu kali pukulan. Darbatan wahidah, dengan satu kali pukulan. Summa nafakhaha, kemudian dia summa yanfukhuha, kemudian dia meniupkan tanah tadi yang ada di kedua telapak tangannya. Boleh dia melakukannya kalau dia dapati tanahnya terlalu tebal, bisa dia yanfuhuhuma, dia meniupnya, atau yanfuduhuma, atau dia mengibasnya, menipiskannya kalau terlalu tebal. Tsumma yamsahu bihima wajhahu, kemudian dia mengusapkan kepada wajahnya, wayadaihi, dan kepada kedua tangannya, ilar rasgoini, sampai dengan pergelangan tangan. Nah, maka di sini ikhwan sekalian, adapun terkait dengan hadis mengatakan wayadribul ardra biyadihi darbataini wayadribul arda biyadihi darbataini, dia memukulkan tangannya ke bumi sebanyak 2 kali tepukan, 2 kali pukulan. Tsumma yamsahu bihima wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqaini, sampai ke siku, maka itu hadisnya lemah. Itu hadisnya guncang ya. Hadisnya guncang berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama ahli hadis. Yang sahih ini hadis dari
siapa Ammar, ya, hadis dari Ammar di mana Nabi SAW mengajari Ammar tentang tata cara melakukan tayamum. Jadi 1 kali tepukan untuk mengusap wajah dan tangan sampai rasobain, ya, sampai dari pergelangan tangan, bukan sampai siku, ya. Adapun mengusap sampai siku maka itu hadisnya lemah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi 1 kali tepukan untuk wajah dan kedua tangan. Adapun 2 kali tepukan untuk wajah, kemudian 1 tepukannya untuk wajah, kemudian ditepuk lagi untuk kedua tangan, maka itu adalah pendapat hadisnya lemah, ya. Di sini kemudian ikhwan sekalian, li hadis Ammar wa fihi, berdasarkan hadis Ammar yang padanya Nabi SAW bersabda, tayammamu darbatan lil wajhi wal kafaini, bertayamumlah kamu dengan 1 kali tepukan atau 1 kali pukulan ke tanah, lil wajhi wal kafaini, untuk wajah, dan wal kafaini, dan kedua tangan. 1 kali tepukan untuk wajah dan kedua tangan, bukan dengan 2 kali tepukan. 1 kali tepukannya untuk wajah, kemudian tepukan yang kedua untuk tangan, maka itu hadisnya lemah. Ini hadis yang sahih. Wa hadisu Ammar anna Nabi SAW, dan juga berdasarkan hadis Ammar anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW qala lahu, bersabda kepadanya, inna makana yakfika, sesungguhnya kamu itu cukup ayasna antasna hakada, inna makana, sesungguhnya yakfika, cukup bagimu, antasna, melakukan hakada, yang demikian ini. Jadi kisahnya gini kawan sekalian, Ammar ini pernah ketika dia dalam keadaan janabah, kemudian dia ingin sholat dan dia tidak mendapatkan air, maka Ammar ini pun mengguling-gulingkan tubuhnya ke tanah karena dia dalam kondisi janabah, dengan tujuan mungkin hal tersebut agar dia bisa suci, bersih dari kondisi junubnya. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada Ammar, mengajarkan kepada Ammar, baik kamu dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar, kalau kau mau sholat maka inna makana yakfika, cukup bagimu itu melakukan hal yang demikian, antasna hada, maka itu kamu telah suci, kamu telah bersih, kamu sudah bisa melaksanakan sholat, baik kamu dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar. Maka Nabi mencontohkan, fadaraba bikaffihi darbatan al-ardi, kemudian Nabi SAW memukul bumi dengan kedua tangannya atau tanah dengan 1 kali tepukan. Thumma nafadaha, kemudian Nabi SAW mengibaskannya, menipiskannya. Thumma mashabihima wa dhahara kufaihi bishimali, kemudian Nabi SAW mengusap hal tersebut kepada kedua tangannya sampai dengan pergelangan tangannya. Tsumma masaha bihima wajah, baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapkan kepada wajahnya. Jadi ini ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, permasalahan yang kita sudah bahas pada bab yang ke-8, ya, selesai ya pembahasan pada bab yang ke-8 seputar dengan tayamum. Kemudian insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas al-babut tasi, bab yang ke-9, yaitu fin najasat, seputar najis, wa kaifiyati tathhiriha, dan tata cara bersuci dari najis. Dan pada bab yang ke-9 ini insyaallah ada beberapa juga permasalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga bisa kita melanjutkan pembahasan kitab ini insyaallah sampai kita tuntaskan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.